video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang mengenal media pembelajaran di sekolah dasar. Media merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam teknologi pembelajaran. Dalam menerapkan teknologi pembelajaran, guru harus menggunakan media agar dapat menyampaikan pesan berupa konsep atau konten pembelajaran, sehingga siswa dapat dengan menerimanya dengan baik. Teknologi pembelajaran tidak akan bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan baik tanpa adanya media yang dipilih dan digunakan. Media pembelajaran tidak terbatas pada apa yang digunakan pengajar di dalam kelas, tetapi pada prinsipnya meliputi segala sesuatu yang ada di lingkungan peserta didik, di mana mereka berinteraksi dan membantu proses belajar mengajar. Ada seorang ahli yang bernama Sagala. Ia menyatakan bahwa dengan mengenal media pengajaran dan memahami cara-cara menggunakannya akan sangat membantu tugas para guru dalam meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Sejarah media pembelajaran tidak lepas dari perkembangan teknologi dan informasi sesuai dengan masanya. Perlu kita ingat kembali suatu teori tentang pengalaman belajar dalam konteks media pembelajaran yang dikenal dengan istilah kerucut pengalaman yang disampaikan Edgar Dale. Kerucut pengalaman ini mengklasifikasikan media belajar menggunakan berbagai media ke dalam 11 tingkatan. Klasifikasi tersebut dimulai dari pengalaman belajar yang paling abstrak sampai yang paling konkret. Guru dan pengembang media banyak yang menganut pendapat Dale dalam pemilihan dan perancangan media pembelajaran untuk menentukan jenis media yang sesuai berdasarkan karakteristik media beserta media yang dipergunakan. Dalam sejarah tercatat bahwa media pembelajaran yang pertama kali dipergunakan yaitu berupa media buku bergambar. Media tersebut disusun oleh Johann Amos Comenius dan mulai disebarluaskan pada tahun 1658. Buku bergambar tersebut ditujukan bagi anak sekolah dengan judul buku Orbis Sensualium Pictus. Buku ini beredar pertama kali di wilayah Latin dan Jerman, dan dengan cepat menyebar ke wilayah Eropa. Melalui buku tersebut, para guru menyadari bahwa dalam pembelajaran dibutuhkan suatu alat yang bisa membantu guru menyampaikan informasi ke siswa. Para guru pada era itu mulai berpikir untuk mengembangkan suatu alat pembelajaran yang dapat memberikan rangsangan dan memberikan pengalaman belajar untuk siswa. Alat pembelajaran yang dirancang juga perlu memperhatikan agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi yang dapat diakses melalui indera, terutama indera penglihatan dan pendengaran. Melalui buku bergambar tersebut, media pembelajaran yang menggunakan tampilan media dan teks mulai dikembangkan dan diterapkan di ruang kelas. Dalam hal ini, selanjutnya dikenal istilah media pembelajaran visual, yang merupakan istilah yang menunjukkan bahwa media pembelajaran fokus pada tampilan gambar dan teks yang statis dan menggunakan indera penglihatan dalam pemanfaatannya. Bentuk visual pada media pembelajaran dapat memberikan gambaran informasi yang ingin disampaikan. Melalui bentuk visual ini, siswa dapat dirangsang untuk menggunakan imajinasinya dalam memvisualisasikan objek belajar di dalam pikirannya. Selain itu, gambaran informasi yang diberikan menjadi lebih nyata dibandingkan ketika disampaikan dalam bentuk teks saja. Perkembangan media pembelajaran di abad 21 mengalami pertumbuhan yang pesat. Salah satu upaya menginternalisasikan tuntutan abad 21 ialah penggunaan internet, komputer and teknologi atau ICT dalam proses pembelajaran. Sebagaimana ICT dapat membantu guru dalam mendesain pembelajaran berbasis online. Secara etimologi,
Media berasal dari bahasa Latin yang artinya alat. Sedangkan secara terminologi, ialah menyajikan suatu informasi ilmiah yang dapat membuat seseorang paham dengan mudah. Adapun pernyataan Hamalik bahwa media pembelajaran digunakan dalam rangka komunikasi dalam pengajaran antara guru dan peserta didik. Media pembelajaran bisa dikatakan sebagai alat bantu mengajar, baik di dalam kelas atau indoor ataupun di luar kelas atau outdoor. Hal ini diperkuat oleh pendapat Jahiri bahwa media pembelajaran sebagai alat yang akan mudah membantu kelancaran serta keberhasilan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Media pembelajaran di SD merupakan salah satu komponen komunikasi yang sangat penting dalam menyampaikan suatu materi pelajaran yang disampaikan komunikator atau guru pada komunikan atau siswa untuk dapat memberikan rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, media pembelajaran juga sebagai serangkaian proses aktivitas belajar yang mana peserta didik dapat aktif dalam mempelajari materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru sehingga dapat dimengerti dengan mudah. Selain itu, adapun manfaat media pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Dengan bantuan media pembelajaran, penafsiran yang berbeda antar guru dapat dihindari dan dapat mengurangi terjadinya kesenjangan informasi di antara siswa dimanapun berada. Kemudian yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan, dan warna, baik secara alami maupun manipulasi, sehingga membantu guru untuk menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup, tidak monoton dan tidak membosankan. Kemudian yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Dengan media akan terjadinya komunikasi dua arah secara aktif, sedangkan tanpa media, guru cenderung bicara satu arah. Kemudian yang selanjutnya efisiensi dalam waktu dan tenaga. Dengan media, tujuan belajar akan lebih mudah tercapai secara maksimal, dengan waktu dan tenaga semaksimal mungkin. Guru tidak harus menjelaskan materi ajaran secara berulang-ulang, sebab dengan sekali sajian menggunakan media, siswa akan lebih mudah memahami pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Media pembelajaran dapat membantu siswa menyerap materi, belajar lebih mendalam dan utuh. Kemudian media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Media pembelajaran dapat dirangsang sedemikian rupa sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar dengan lebih leluasa dimanapun dan kapanpun tanpa tergantung seorang guru. Kemudian media dapat menumbuhkan sikap positif terhadap materi dan proses belajar. Proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga mendorong siswa untuk mencintai ilmu pengetahuan dan gemar mencari sendiri sumber-sumber ilmu pengetahuan. Kemudian mengubah peran guru ke arah lebih positif dan produktif. Guru dapat berbagi peran dengan media sehingga banyak memiliki waktu untuk memberi perhatian pada aspek-aspek edukatif lainnya seperti membantu kesulitan belajar siswa, pembentukan kepribadian, memotivasi belajar, dan lain-lain. Selanjutnya ada beberapa contoh media pembelajaran di sekolah dasar. Yaitu yang pertama ada buku teks. Jadi buku-buku pelajaran adalah media pembelajaran yang paling umum digunakan di sekolah dasar. Kemudian kedua ada proyektor. Jadi proyektor ini dapat digunakan untuk menampilkan gambar, grafik, atau teks di layar dan membantu siswa memahami konsep lebih baik. Kemudian ada papan tulis. Ada media audio atau perekam suara atau perangkat pemutar audio dapat digunakan untuk mendengarkan cerita
lagu atau rekaman yang mendukung pembelajaran. Kemudian ada komputer dan perangkat lunak pendidikan. Komputer dan perangkat lunak pendidikan dapat membantu siswa memahami konsep matematika, membaca, dan bahasa. Kemudian ada media visual seperti poster, gambar, atau kartu bergambar yang dapat digunakan untuk mengilustrasikan konsep atau topik tertentu. Dan yang terakhir ada media interaktif atau permainan pendidikan dan aplikasi edukasi yang interaktif dapat membantu siswa belajar dengan cara yang menyenangkan.